Hey yo semua, di video kali ini kita akan mereview One Piece terbaru, yaitu chapter 1052 yang baru saja rilis. Banyak sekali kejutan-kejutan yang disajikan Oda Sensei pada One Piece chapter kali ini. Dan mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi seperti biasa dulu dong, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting seputar dunia One Piece hanya di channel Siklus Anime. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Oke, kita masuk ke ceritanya. Di chapter ini, banyak sekali hal yang tak terduga yang membuat kita terkejut. Yang pertama, Oda Sensei mempercepat timeline waktu selama 1 minggu, yang memperlihatkan perubahan yang terjadi di Wano Kuni, yang saat ini dipimpin oleh shogun baru, yaitu Kozuki Momonosuke. Kemudian, kabar yang mengejutkan lainnya adalah kepergian Zunisa dari perbatasan negeri Wano yang masih belum dibuka. Lalu, yang tidak kalah mengejutkannya adalah Admiral Ryokugu atau Green Bull sedang menuju negeri Wano. Dan yang terakhir adalah kabar baik untuk kita, karena Luffy dan Zoro sudah kembali sadar dan bangkit dari istirahat mereka. Chapter 1052 kita kali ini diberi judul New Morning atau Fajar Baru. Seperti biasa, kita mendapatkan cover story yang ceritanya masih terhubung dengan chapter sebelumnya, yang masih menceritakan perjalanan Germa Double Six. Sebelumnya mengisahkan proses Germa Double Six yang melarikan diri setelah Reiju dan Ichiji menyelamatkan adik-adik mereka. Cerita kali ini berlanjut, yang dimana anak Germa bertemu dengan Caesar Cloud. Akhirnya kita kembali diperlihatkan kondisi dari Caesar, salah satu ilmuwan hebat yang ada di One Piece. Apakah yang akan dilakukan oleh Germa terhadap Caesar? Apakah mereka akan membawa Caesar ke markas Germa untuk reuni dengan ayah mereka, yaitu Fishsmoke Genji? Oke, kita lanjut. Manga One Piece chapter 1052 ini diawali dengan memperlihatkan 5 kakek Gorosei yang berada di Merijoa. Mereka telah mengetahui kebangkitan dari sang dewa Nika. Lalu, berita kekalahan dari 2 Yonko secara bersamaan tidak bisa mereka tutup-tutupi. Dan tak lama lagi, berita tersebut pasti akan tersebar luas di lautan. Lalu salah satu dari kakek tersebut bertanya mengenai apa yang harus mereka lakukan saat ini. Panel pun berpindah ke lautan dekat Wano Kuni, di mana salah satu Gorosei langsung menelpon agen CP0 yang masih bertahan hidup di sana. Ternyata saat ini dia sudah berhasil melarikan diri ke armada kapal perang milik pemerintah dunia. Sang agen CP0 mengatakan jika Zunisa telah pergi dari perairan Wano Kuni. Dengan hal itu, kelima kakek Gorosei itu menyimpulkan bahwa perbatasan Wano Kuni masih belum terbuka, dan armada mereka tidak mungkin bisa menyerang Wano Kuni untuk saat ini. Gorosei memerintahkan kepada sang agen setidaknya bisa menangkap Nico Robin. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam perbincangan mereka dan berkata pada sang agen CP0 melalui Denden Mushi. Dia meminta agar mereka tetap di sana, karena saat ini dia sedang menuju Wano Kuni. Panel pun kembali berpindah kepada Bastille Hawkins dan X-Drake. Hawkins bertanya kepada Drake, apakah dia sebenarnya memang bagian dari Angkatan Laut? Drake tidak menjawab pertanyaan Hawkins, tapi dia melakukan pengalihan pembicaraan dan bertanya mengenai kondisi Hawkins yang harusnya bisa bertahan dalam peperangan ini. Ketika dia tetap bertahan memilih menjadi aliansinya Kaido, dia menjelaskan percakapannya waktu lalu kepada Drake. Jika seseorang yang memiliki kesempatan hidup hanya 1% hingga fajar tiba, ternyata adalah dirinya sendiri. Kemudian dia meramalkan kemungkinan hidupnya hanya 1%. Panel kemudian dipercepat oleh Oda Sensei selama 7 hari. Diperlihatkan beberapa perubahan signifikan yang sudah terjadi di Wano Kuni. Setelah 7 hari Momonosuke resmi menjadi shogun baru Wano Kuni, mereka belum melepas dekorasi dari perayaan Festival Api. Karena sesuai permintaan dari Shogun Momonosuke, karena dia akan mengadakan pesta lagi nantinya. Anak-anak ibu kota bunga mencari di manakah keberadaan guru Sarahebi. Namun tiba-tiba guru baru muncul di hadapan mereka. Dan dia akan menceritakan pahlawan sesungguhnya dari negeri Wano, yaitu Kozuki Oden. Seluruh warga Wano Kuni akhirnya mengetahui semuanya,
Komurasaki ternyata adalah anak perempuan dari Kozuki Oden. Dan Kawamatsu yang menyelamatkannya saat kastil Oden terbakar 20 tahun yang lalu. Kemudian mereka juga mengetahui fakta jika Koziro sebenarnya adalah Denjiro, yang merupakan bagian dari Akazaya Nine. Tapi tidak hanya itu, para warga juga membicarakan sosok yang mengalahkan Kaido. Ternyata bernama Joy Boy. Panel kemudian berpindah ke pemakaman distrik Ringo. Kinemon meminta Kawamatsu membantunya membuatkan makam pahlawan Wano di area bukit, di mana para mendiang dapat melihat ibu kota bunga dari tempat tersebut. Kinemon akan mengabadikan nama Kozuki Oden di dalam makam pahlawan Wano Kuni. Dan di sekelilingnya juga akan membuat makam dari para daimyo negeri Wano, yaitu Yesui dan juga yang lainnya. Serta mereka akan membuatkan makam untuk Asura Doji dan juga Izo di sana. Asura Doji tewas setelah tertusuk oleh Oden palsu dan kena ledakan dari bom milik Kanjuro. Dan Izo yang juga tewas setelah bertarung dengan salah satu agen CP0 dan terkena Zigan dari Maha. Itulah alasan mengapa keduanya tidak muncul saat momen Momonosuke menyampaikan pidatonya di hadapan warga Wano Kuni. Di tempat itu juga terdapat Onimaru. Kawamatsu berkata jika sang rubah masih hidup. Kinemon kemudian bertanya kepada Marco, apa tidak masalah jika dirinya memakamkan Izo di tempat tersebut. Marco tidak mempermasalahkan itu, karena tempat peristirahatan terakhir yang paling indah adalah kampung halaman sendiri. Kinemon kemudian meletakkan senjata milik Izo dan juga Asura Doji di makam mereka. Panel kemudian berpindah. Yamato diperlihatkan nangis di atas kastil Shogun Wano Kuni. Dia tidak memperdulikan rasa laparnya sebelum Luffy dapat kembali bangkit. Yamato menutupi wajahnya dengan menggunakan lengannya. Dia berkata jika dirinya tidak lapar. Namun setelah itu, dia juga berkata jika dirinya sangat lapar. Namun tak berselang lama, Yamato mendapatkan kabar dari Hiyori jika Luffy dan Zoro telah siuman. Yamato bergegas untuk menemui Luffy. Panel kemudian berpindah ke dalam kastil Shogun Wano. Diperlihatkan Hiyori yang menendang wajah dari Momonosuke. Kejahilan Hiyori ini sama seperti saat mereka masih kecil. Namun di sini, Momo tidak terpental jauh, karena saat ini tubuhnya sudah tambah kuat. Kemungkinan hal tersebut karena efek buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Ketika sadar, Luffy berteriak ingin memakan daging, sedangkan Zoro berteriak jika dia ingin meminum sake. Momo mendekat ke arah Luffy dan Zoro, lalu berkata agar mereka tidak makan terlalu banyak, karena sebentar lagi dia akan mengadakan pesta ketika mereka berdua telah siuman. Mereka berdua tidak memperdulikan itu, dan melanjutkan makan. Namun setelah Momo menjelaskan jika dirinya adalah Kozuki Momonosuke, Luffy dan Zoro pun baru merespon. Luffy baru ingat, ternyata Momonosuke telah tumbuh dewasa. Sedangkan Zoro mengetahui Momo saat ini memiliki badan kekar dan merupakan titisan dari Kozuki Oden, dia langsung mengajak Momo untuk berduel. Merasa dibully oleh Luffy dan Zoro, Momo berlari ke arah Nami dan langsung memegang kedua dada milik Nami. Mengingat Momo sudah menjadi dewasa, Nami langsung menampar Momo dengan sangat keras. Momo berkata jika dirinya masih berumur 8 tahun, namun dia tidak merasakan sakit setelah ditampar oleh Nami. Sanji dan Brook tertawa melihat Momonosuke yang dipukul oleh Nami. Selamat datang di dunia dewasa yang kejam, Momonosuke. Hak istimewamu sebagai anak kecil yang mesum sudah tidak ada lagi. Yamato menghampiri Momonosuke dan meletakkan sebuah piring di atas kepalanya agar Momonosuke terlihat seperti Oden. Momo kesal pada Yamato karena setiap dia bertemu dengannya, Yamato selalu melakukan hal aneh. Meskipun mental Momonosuke masih bocah kemarin sore yang berusia 8 tahun, tapi dengan tubuh kekarnya, dia yakin jika Momonosuke akan menjadi samurai hebat di negeri Wano suatu hari nanti. Kemudian Nami meminta semuanya untuk mandi, karena sebentar lagi mereka akan mengadakan sebuah pesta di ibu kota bunga. Zoro berkata, meskipun dia sudah pingsan beberapa hari, tapi dia tidak terlalu kotor. Hiyori berkata sambil bersenyum, jika dirinya lah yang membersihkan badan Zoro setiap harinya. Melihat itu, Sanji ingin mengatakan sesuatu, tapi Zoro mengingat jika dia diminta untuk membunuh Sanji, dan dia bisa kembali dari neraka hanya karena Zoro harus menuntaskan tugasnya tersebut. Perkelahian antara Zoro dan Sanji tidak bisa dihindari. Panel kemudian berganti ke tempat pemandian. Nami mengajak Yamato dan juga Okiku untuk berendam ke pemandian khusus wanita. Namun Yamato malah ke pemandian khusus pria. Bahkan Yamato tidak menutupi kedua dadanya dan membiarkannya, dan dapat dilihat oleh semua orang.
Namun untuk kalian semua, bagian tubuh Yamato tidak bisa dilihat karena tertutup oleh cahaya. Luffy dan pria yang lainnya tidak memperdulikan kedatangan Yamato yang memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Namun hal itu tidak terjadi pada Brook dan Sanji. Seketika jiwa musuh mereka kembali meronta-ronta. Dan seperti biasa, Sanji sampai mengeluarkan banyak darah dari hidungnya hingga dia terbang melayang. Setelah banyak momen yang dilewatkan Yamato bersama kru topi jerami, namun pada manga One Piece chapter 1052 kita kali ini, belum ada konfirmasi apakah Yamato sudah bergabung kepada kru topi jerami atau belum. Panel kemudian memperlihatkan bajak laut Hati dan bajak laut Kid yang saat ini sedang berada di pelabuhan bersama dengan Franky, Usopp, dan Minatomo, bos tukang kayu tempat di mana Franky pernah magang. Dan Franky juga memperbaiki Franky Shogun. Beppo dan Killer sangat terkesima ketika melihat Franky Shogun dan berkata jika robot milik Franky tersebut sangat keren. Selain itu, Beppo dan Killer berkata jika harga bounty baru milik kapten mereka pasti akan sangat besar. Tiba-tiba, Appo bersama Inbi datang menghampiri orang-orang yang sedang bersantai di pelabuhan. Appo memberikan koran Morgan kepada mereka. Semua tertulis di dalam koran tersebut, termasuk nilai bounty terbaru, serta siapa yang akan mendapat gelar Kaisar Laut yang baru. Kekalahan dari Big Mom dan Kaido, sepertinya hanya Luffy yang mendapatkan gelar Yonko, karena bajak lautnya yang mengalahkan Kaido beserta anak buahnya. Tidak hanya kehilangan anak buahnya, Kaido juga kehilangan markasnya, yaitu Wano Kuni. Meski Big Mom kalah, namun dia tidak kehilangan semuanya. Dia masih memiliki markas pusat, dan bajak lautnya masih baik-baik saja karena tidak ikut bertarung dalam pertempuran di Wano Kuni. Panel kemudian berpindah ke lautan dekat Wano Kuni. Ternyata Admiral Green Bull sudah berada dekat dengan Wano Kuni. Dan saat ini dia sedang berbicara dengan Fleet Admiral Sakazuki atau Akainu. Akainu berkata, "Di manakah kau sebenarnya berada?" Kemudian Green Bull menjawab, jika dia saat ini sedang berada di udara. Terlihat ada sebuah bunga di punggungnya yang membuatnya dapat terbang di udara. Akainu berkata lagi dengan kesal, "Di mana kau sebenarnya berada?" Green Bull menjawabnya, "Saat ini aku berada di Wano Kuni." Mengetahui hal itu, Akainu memperingati Green Bull agar tidak membuat hal yang bodoh di Wano Kuni. Apakah tujuan Green Bull ke Wano Kuni? Karena dari pembicaraannya dengan Akainu, dia tidak diperintahkan untuk ke Wano Kuni. Wow, chapter yang sangat mengejutkan. Banyak sekali hal-hal yang tak terduga yang terjadi pada chapter kali ini. Sungguh hal-hal yang luar biasa yang disajikan Oda Sensei. Sebelum hal penting yang harus kami sampaikan, bahwa setelah chapter 1052 ini, Oda Sensei menuliskan pesan penting bahwa dia akan merimbulkan perilisan One Piece chapter berikutnya selama 1 bulan. Karena Oda Sensei berkata, ingin fokus untuk penyelesaian akhir One Piece film Red yang sebentar lagi akan rilis di bioskop. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa klik like, komen, dan tentunya juga subscribe channel kami agar kalian tak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan tetaplah berlayar.